Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin, wassalatu wassalamu, ala asrofil ambiyai wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah, atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya dan tunduk terhadap aturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah, namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah. Bedanya, kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Al-Haq. Sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah yang tidak layak untuk disembah. Kita dan mereka sama-sama capek, kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi, mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. Amilatun nasibatun, tasla naron hamiyatan, yang artinya, rajin beramal lagi kepayahan, namun, memasuki api yang sangat panas neraka. Quran Surat Al-Ghasyiyah, ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil, yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu, Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya rajin beramal lagi kepayahan, namun, memasuki neraka yang sangat panas itulah yang membuatku menangis." Tafsir Ibn Katsir, 8/385. Tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah, namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah, namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya? Dan di saat yang sama, Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Wal, iyazubillah. Saudaraku sesama Muslim, yang dirahmati Allah, menyadari hal ini, sudah selayaknya kita bersyukur, Allah jadikan kita orang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur, kita terlahir dari keluarga Muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kita sudah memiliki modal iman, tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya, kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar. Benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu, Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Pamangkana yarzuliko arobbihi, palyamal amalan solihan, wala yusriku bi ibadati robbihi ahadan," yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 110. Keterangan ayat, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu Allah dengan membawa bekal amal yang diterima. Hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, itulah amal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya, dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah. Benar tata caranya, sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat yang ikhlas semata, belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat,
bukan modal utama agar amal kita diterima. Karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal, karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah. Berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu, kita bisa berharap, amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah, hingga mereka berdoa. Allahumma amitna alal Islam, wa alas sunnati, yang artinya, Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah, hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, 9/354. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikannya sia-sia. Amin. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.